Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi kali ini adalah tentang kutipan. Kutipan merupakan penulisan sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan TA. Kutipan digunakan ketika penulis menggunakan tulisan atau ide atau gagasan ataupun pernyataan orang lain dalam penulisan TA. Ketentuannya adalah tidak terdapat ketentuan minimum jumlah kutipan atau referensi, pastikan sumber rujukan relevan, dan kutipan yang digunakan dalam penulisan TA kemudian dituliskan dalam daftar pustaka. Macam kutipan langsung dan tidak langsung. Langsung artinya kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kutipan langsung pendek yaitu kutipan langsung yang panjangnya tidak melebihi 3 baris ketikan. Kutipan langsung pendek dijalin dalam teks dengan berikan tanda petik di antara bahan yang dikutip. Kutipan langsung panjang artinya kutipan langsung yang melebihi 3 baris ketikan dan tanda petik tidak perlu digunakan. Tidak langsung artinya dinyatakan dalam kalimat pengutip sendiri atau diparafrase dengan tetap mencantumkan sumber referensi. Cek edukasi untuk parafrase di Smodin.io yang pernah saya share. Kemudian ini lebih direkomendasikan karena menghindari plagiasi. Penulisan sumber rujukan. Nama pengarang pada bagian awal kalimat. Madiasmo 2006 yang dikurung tahun publikasinya aja ya, mendefinisikan pajak sebagai. Cara yang sama bisa dicantumkan untuk penulisan satu pengarang itu di bagian tengah kalimat juga hampir mirip ya caranya, namun ada berbeda di bagian akhir kalimat. Misalnya pajak adalah selesaikan pengertian pajak, kemudian Madiasmo, 2006 itu ada di dalam kurung. Pengarang 2 orang, produk merupakan suatu sifat yang kompleks baik yang berupa selesaikan kalimat ini, kemudian kurung buka nama akhir penulis dan nama akhir penulis, tahun publikasi, kurung tutup. Pengarang 3 orang atau lebih, misalnya Stianingsih DKK yang dikurung karena di depan kalimat ya, di awal kalimat, maka yang dikurung tahunnya dalam kurung 2023 kurung kemudian kurung tutup menyatakan bahwa kemudian sumber dari internet, website resmi dan terpercaya, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak, selesaikan kalimat ini dan diambil dari mana? Money.kompas.com 21 Desember tahun 2022 ini dikurung semuanya karena di akhir kalimat. Kemudian membuat sumber kutipan di MS Word. Untuk membuatnya sumber kutipan buka file TA yang dibuat dan kemudian klik references, kemudian insert citation. Jadi caranya adalah dengan membuka file, misalnya mengapa dalam satu paragraf misalnya itu minimal 2 kalimat. Jadi usahakan misalnya panjang pun kalau ini masih 1 kalimat jangan ya. Jadi satu paragraf itu minimal 2 kalimat. Beberapa penelitian terdahulu tentang pengurangan pajak masih menyisakan pro dan kontra. Terdapat sebuah penelitian tentang tax amnesty yang menunjukkan misalnya seperti itu. Dan ini menurut siapa? Jadi references, insert citation, kemudian search by author, title, or year in my library. Jadi cari saja ya sih. Nah di sini udah ketemu, lalu klik OK. Maka dia akan akhiri dengan tanda titik ya. Kemudian dia akan menunjukkan dari mana kalimat tersebut dikutip. Jadi Desi Taningsih dan Okritasari 2017. Nah semua yang teman-teman tuliskan dalam badan TA itu mulai dari pendahuluan, kemudian mulai dari tinjauan pustaka dan seterusnya sampai metode penelitian untuk proposal, dan nanti kalau TA sampai akhir ya itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah daftar pustaka ini akan mencantumkan referensi yang dituju. Kalau ini hanya contoh saja, Stianingsih dan Okritasari ada di jurnal apa, kemudian dia akan otomatis tampil di sini dengan mudah saja karena teman-teman sudah menggunakan software Mendeley misalnya, maka tinggal insert bibliografi. Nah, itu otomatis tercantum. Cuman kenapa tadi tampilannya kok bisa single space? Karena ini dirapikan. Untuk di daftar pustaka memang tidak menggunakan double space tapi single space. Jadi demikian ya. Nah, kemudian untuk di bagian membuat sumber kutipan dengan MS Word itu sesuaikan style sesuai kebutuhan. Artinya pedoman TA menyuruh untuk mengikuti style yang mana. Jadi biasanya
untuk kebutuhan jurnal dan juga penulisan ilmiah biasanya menggunakan American Psychological Association Edition. Oke, teman-teman, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.